Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah siang hari ini kita berjumpa di program klinik kita. Dan apa kabar pemirsa? Semoga Anda semuanya dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apa, dan tetap lancar seluruh aktivitas Anda. Ya, di klinik kita untuk siang hari ini kita akan membahas tentang penyakit ginjal kronis. Ya, kalau di Indonesia saat ini ya dari Kementerian Kesehatan ini mengumumkan bahwa ada banyak begitu ya, seratusan anak mengalami gagal ginjal akut. Nah, ini nanti kita sekalian membahas bedanya apa sih ginjal kronis dan juga ginjal akut begitu ya. Nanti kita bahas bersama Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan ya Pak, siang ini ya tentang ginjal ini ya, penyakit ginjal ya, kita ini. tentang ginjal. Iya, sering sekali ya di masyarakat kita tiba-tiba mungkin ada ya saudara-saudara kita gitu, sakit apa? Gagal ginjal atau harus cuci darah dan seperti itu. Nah, untuk keawalan mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu sebetulnya ginjal itu organ yang apa, fungsinya apa begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA TV, juga pendengar Persada FM. Jadi siang ini kita akan berbincang-bincang tentang ginjal ya. Jadi ginjal itu sebenarnya apa? Jadi ginjal itu adalah salah satu organ yang penting dalam tubuh kita. Dia termasuk organ ekskretori. Itu apa? Adalah organ yang memang berfungsi itu untuk pembuangan. Membuang apa? Membuang sisa-sisa metabolisme, sisa-sisa mungkin yang bahan-bahan yang itu kalau memang menumpuk di dalam tubuh itu akan berbahaya seperti itu ya, sehingga itu memang termasuk organ ekskretori atau organ pembuangan. Nah, itu letaknya di mana ginjal itu nanti coba kita nanti lihat ya di anatominya. Jadi ginjal itu adalah organ tubuh kita yang semua orang normal punya ya, normal punya. Itu ada 2 buah organ ya. Nanti bisa ditampilkan Mas yang anatomi 1. Ini adalah organ yang sangat penting ya nanti, karena apa tadi kita sampaikan, nanti juga fungsi ini kita sampaikan di belakang, tapi kita tinjau dulu tentang anatomi ginjalnya. Ginjal itu 2 organ tubuh yang ada di bagian belakang, dia nempel di kanan kiri tulang belakang di bagian belakang ya. Jadi 2 yang kanan yang bagian kiri itu agak tinggi dikit ya, gitu. Itu bentuknya kayak delay, kayak kacang merah, tapi besarnya sekitar sekepel gitu ya, sekepel. Dan ini memang kenapa kok ini organ sangat penting? Itu kita kelihatannya kalau dari luar itu bentuknya sederhana, tapi nanti kita bisa lihat bahwa organ ini sangat rumit. Organ ginjal ini merupakan organ pembuangan, dan seluruh darah kita itu setiap hari itu yang mengalir, yang dipompa oleh jantung itu semua melewati ginjal. Melewati ginjal, semuanya. Nah, fungsinya apa? Selain melewati ginjal itu apa? Karena darah tubuh kita itu yang membawa tadi semua kita ketika makan, kita minum apapun itu nanti kan akan dicerna oleh tubuh, sari-sari makanan semua. Itu nanti kan yang ketika sari-sari makanan itu udah diserap oleh tubuh, kemudian digunakan oleh tubuh. Sisa-sisanya ini, sampah-sampahnya itu juga ikut dalam darah. Nanti ketika itu melewati ke ginjal itu akan dibuang. Berarti dibuang, akan disaring. Mengendap dulu di ginjal kotorannya. Enggak, nanti kita lihat bahwa itu kan disaring ginjal itu kan tidak bentuk padat, itu bersama cairan darah. Cairan darah, sehingga nanti kita lihat bahwa ginjal itu bagian yang namanya itu ada unit terkecil yang berfungsi di ginjal itu namanya nefron. Nefron itu ada pembuluh darah kecil-kecil ya, pembuluh darah kecil-kecil itu nanti disitulah tempat disaringnya darah. Itu yang lewat itu cairan semua masuk ke situ. Cairan masuk, sementara sel darah enggak, karena itu udah ada saringannya. Dalam keadaan normal tidak ada yang sel-sel darah itu kok bisa bocor ke ginjal. Itu yang masuk hanya cairan bersama zat-zat tubuh. Zat-zat tubuh itu ketika pertama kali masuk ke ginjal, ke nefron itu zat-zat gizi pun ikut masuk, Mbak. Gula juga ikut masuk, tapi nanti
diproses di saluran berikutnya itu ada yang namanya proses reabsorpsi. Jadi sing penting-penting, sing masih dibutuhkan akan reabsorpsi lagi. Kemudian yang memang betul sampah dibutuhkan akan terus dibuang. Lah itu nanti akan terus ke bawah, akhirnya terkoleksi di kandung kemih. Jadi itu memang keluarnya racun-racun sisa-sisa metabolisme tadi memang bersama cairan, tidak karena kalau tidak bersama cairan tidak bisa. Jadi termasuk ini salah satu ginjal ini yang produksi urin itu dari sini ya. Ketika ngapa kok kita minum banyak itu juga pipis kita banyak. Ketika kita dehidrasi akhirnya tidak bisa pipis karena itu tergantung ini tadi. Nah kalau kita itu sebenarnya bisa ukurannya. Kalau saya kok takut minum banyak, Dok, kenapa? Kalau banyak minum nanti pipisnya juga banyak, itu berarti ginjalnya masih sehat. Gitu. Ketika kita minum, karena pada akhirnya pertimbangannya begini, Mbak, ketika kita minum kemudian tubuh kita itu udah cukup cairan, maka selebihnya akan dibuang. Pembuangan cairan tubuh itu bisa lewat keringat, bisa lewat pernafasan, yang paling banyak lewat urin ini. Ada yang lewat feses juga ada, tapi yang paling banyak lewat urin. Nah, urin ini bisa ditakar. Ketika kita minum banyak kok keluarnya juga banyak, berarti tadi setelah tubuh itu udah cukup hidrasinya, udah cukup kebutuhan cairannya, memang harus dibuang. Kalau tidak bisa dibuang itu yang jadi masalah malahan. Kadang numpuk di paru-paru jadi sesek, dilihat di tamu kok dipencet dekok jadi dari bengkak. Lah itu berarti ada kelainan tadi. Tadi termasuk nanti salah satu ketika ke belakang gejala kelainan ginjal. Jadi ketika kita minum banyak akhirnya keluar banyak itu ya alhamdulillah salah satu fungsi, oh ternyata ginjalku berarti masih bisa itu yang membuang cairan, itu salah satu fungsi itu. Ya, tidak masalah merepotkan sedikit begitu ya, mungkin bolak-balik kamar mandi. Kemudian coba di anatomi yang kedua Mas ya. Tadi yang saya sebutkan tadi ada namanya nefron. Nefron itu unit terkecil yang berfungsi di ginjal. Itu Mbak ada kelihatan ya. Yang merah-merah itu kumpulan pembuluh darah kecil, disitulah semua darah mengalir dari panah masuk itu pembuluh darah masuk, kemudian keluar itu sel-sel darahnya terfilter, yang masuk cairan-cairan bersama zat-zat tadi yang terlarut di dalam air itu bisa masuk, kemudian akan ada lengkok-lengki itu memang saluran yang itu tubulusnya itu. Di satu ginjal itu kurang lebih ada 1 juta nefron, kita bayangkan. Jadi ini memang unit terkecil ya, dan sehingga berarti sangat halus ya, sangat halus, ukurannya kecil sekali. Satu kepel itu ada 1 juta nefron. Masya Allah. Masya Allah, ini suatu ya sangat detail sekali. Nah itu kalau tadi yang diambil itulah dari sinilah kita tahu ternyata fungsi ginjal itu sangat kompleks. Disitulah terjadi bagaimana darah itu disaring, kemudian nanti yang masih dibutuhkan tubuh itu juga akan diserap. Itu juga ada kapasitas maksimalnya. Contohnya misalnya seorang penderita diabetes ya, misalnya gula darahnya tinggi, itu kemampuan ginjal untuk menarik kembali yang misalnya ini gulanya tadi kan ketot ya, kemudian dengan tarik kembali itu ada batasnya. Ketika kadar yang masuk itu betul-betul tinggi, tidak semua bisa diserap lagi, akhirnya ada gula yang bocor di urin. Salah satu dulu ketika zaman dulu ketika belum maju ya laborat itu salah satu tes dari urin itu yang tes urinnya, dites namanya tes Benedict, dites reduksi gitu. Ketika tesnya itu positif, lah itu berarti ada gula yang bocor dalam urin. Itu makanya dulu penyakitnya itu kencing manis, karena memang ada gula di dalam kencing itu. Jadi itulah memang, jadi itu kompleksitas ginjal itu, sehingga kita tahu bahwa itu tadi gambaran yang ginjal yang normal ya. Kita bayangkan nanti habis ini kita lihat fungsi ginjal apa saja. Ketika organ yang sangat rumit itu nanti suatu saat itu akan terkena suatu penyakit atau gangguan, apapun itu Mbak, apapun itu yang bisa merusak dari struktur ginjal ini sehingga ginjal ini tidak berfungsi, itulah yang akan menjadikan kalau sudah stadium yang namanya gagal ginjal. Namanya gagal ginjal itu memang ginjal itu gagal berfungsi. Tidak berfungsi lagi. Lah sebabnya apa? Sebabnya macam-macam. Apapun itu ya, bisa mungkin infeksi, mungkin ada tumor, mungkin ada batu, mungkin ada sumbatan, mungkin ada zat racun yang meracuni ginjal. Ada yang kalau yang kronik itu yang paling sering itu karena diabetes, karena hipertensi, dan kadang sering autoimun. Nah,
bedanya tadi yang dari kita sebut di awal tadi, bedanya apa Dok kalau itu akut, apa kronis, itu dilihat dari onset terjadinya, onsetnya. Ketika ada suatu kelainan yang itu penyebab itu mengenai terpapar dalam tubuh itu dalam waktu singkat kemudian menyebabkan ginjal itu rusak, itu akan namanya yang gagal ginjal akut. Ya, kalau yang dari kasus yang baru viral ini kan diduga itu ada memang zat-zat yang zat-zat racun istilahnya ya, apa zat-zat yang itu berbahaya, yang itu mengkontaminasi obat gitu. Jadi obat yang terkena itu obat itu zat racunnya itu merusak sel-sel ginjal. Karena itu memang sifatnya mendadak, dalam waktu dekat udah menyebabkan kerusakan ginjal, maka disebut gagal ginjal akut. Penyebab lain misalnya yang sering terjadi gagal ginjal akut itu misalnya seorang yang diare berat ya, muntaber mungkin ya, sampai akhirnya tidak tertolong, terlambat tertolong, sudah terlanjur dehidrasi berat. Padahal ginjal tadi kan memang dia bisa bekerja dengan baik, itu ketika nyaring tadi ada cairan yang terus mengalir itu. Ketika tubuh itu, pembuluh darah itu sangat kurang cairan, sampai hipo, sampai dehidrasi itu, sehingga tidak ada tidak ada cairan tubuh yang mengalir ke ginjal, sehingga ginjal itu tidak berfungsi. Itu bisa karena onsetnya kan mendadak. Itu disebut gagal ginjal akut. Jadi masalah gagal ginjal sebenarnya sama, intinya ginjal itu tidak bisa berfungsi, tidak bisa menjalankan fungsinya. Lah terkenal akut apa kronis itu tergantung onsetnya. Memang yang akan kita bahas sisa ini adalah yang gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal kronis ini adalah suatu kelainan dari ginjal, penyakit ginjal itu sebabnya memang banyak, nanti juga kita bisa bahas. Tapi ini progresnya itu perlahan, bertahap, dan itu biasanya progresif. Jadi bertambah, bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun, sifatnya menaun, makanya disebut gagal penyakit ginjal kronisnya itu ya. Nah, kita kembali lagi, kenapa kok bisa gagal? Tadi fungsinya apa Mas? Coba Mas, kita lihat fungsi ginjal itu apa saja. Tadi kita udah lihat gambaran organ ginjal seperti itu ya. Memang sudah dilihat. Ya, tadi bentuk. Nah, ini fungsi ginjal ini kebetulan saya berdasarkan kita cari sumber yang resmi yang dari Kemenkes ya. Ini fungsi ginjal itu fungsi utamanya memang tadi sebagai organ ekskretori. Jadi sebagai organ pembuangan tubuh kita itu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Jadi memang sisa-sisa dari yang sisa-sisa metabolisme ini kenapa kok perlu dibuang? Karena ini ada yang ketika menumpuk dalam tubuh itu bisa beribat racun, atau mungkin bukan racun tapi bisa menyebabkan penyakit yang lain. Misalnya yang paling sering itu salah satu nanti yang kita ukur Mbak ya, kita tahu kalau ini gagal ginjal itu kita ukur dari laboratorium, itu biasanya yang paling sering gampang banyak dapat di laborat itu kita ukur namanya ureum kreatinin. Ureum kreatinin itu memang itu jajan yang biasa dibuang melalui ginjal tadi. Ini mau di klinik MTA juga bisa ya, misalnya kalau mau meriksakan ini ureum kreatinin, ini suatu ada kadar normalnya, misalnya ureum itu kadar normalnya 20-40. Nah ini ketika kadar itu kan naik terus, itu dilihat itu berarti ada kemungkinan ginjal itu mengalami kelainan atau kegagalan fungsi. Kreatinin juga, kreatinin itu secara umum nilainya misalnya 0,5 sampai 1 atau 1, sekian untuk pria. Kemudian kok nilainya kok naik udah 2, udah 3 lah, itu udah ada indikasi bahwa ginjal itu udah fungsinya udah mengalami gangguan. Nah ini memang sebenarnya tadi ada penyakit-penyakit yang bisa mendasari timbulnya ini ya. Kita lihat berikutnya coba Mas, dari penyebabnya. Jadi yang paling sering ini yang penyebab ya, jadi ini yang sering kita sebenarnya jadi perhatian ya, harus kita jadi prihatin juga. Jadi sebenarnya harusnya penyakit ginjal kronis itu kalau kita itu memang istilahnya sadar ya bahwa ternyata pemeriksaan kesehatan itu penting ya. Pemeriksaan kesehatan itu penting meskipun kita tidak merasakan suatu keluhan, meskipun kita tidak merasakan suatu aku rasa sakit apa-apa seperti itu, tidak ada rasa sakit. Ternyata memang banyak kadang kita itu tidak menyadari ternyata kita itu memang mempunyai suatu penyakit seperti itu. Nah ini yang paling penyebab yang paling sering ya ini
diabetes ya. Diabetes ini orang-orang tertentu itu kadang apalagi dia masih merasa muda ya, ternyata setelah dicek itu ternyata gula darahnya tinggi gitu ya. Tapi kalau dia tidak pas betul-betul ambruk, istilahnya dia tidak memeriksakan. Jadi ini sebenarnya ada baiknya ketika kita itu udah apalagi usia di atas 40 tahun Mbak Ida ya. Di atas 40 tahun itu ada keluhan sakit apa tidak secara berkala harusnya melakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan kalau lebih lengkap lagi lebih bagus, tapi paling tidak penyakit-penyakit yang kira-kira kita curiga nanti akan ini penyakit metabolik di yang rutin bisa saja dia dilihat dari gula darahnya sama kolesterolnya ya, sama fungsi ginjal. Ini suatu rangkaian pemeriksaan yang penting ini, karena kadang kita tadi tidak tahu. Kadang mungkin 30 belum muncul, 40 sudah muncul, 40 belum muncul, 50 muncul, karena itu kadang munculnya usianya bervariasi. Kemudian hipertensi ya, hipertensi juga seperti ini. Hipertensi ini orang-orang tertentu kadang tidak memeriksakan. Hipertensi ini termasuk dua penyakit favorit ini ya. Diabetes sama hipertensi ini menyebab gagal ginjal, penyakit ginjal kronis. Salah satu aja bisa merusak, apalagi dua-duanya ada. Karena hampir sepertiga dari penderita diabetes itu juga punya hipertensi. Jadi ketika dua ini berkolaborasi, maka efek samping ke ginjalnya akan lebih besar lagi kalau tidak terkontrol. Ya. Kemudian konsumsi obat-obat, terutama biasanya obat-obat akut ya, seperti obat-obat pereda nyeri, obat-obat pegel-pegel itu kalau sakit kepala gitu juga bisa. Iya, obat-obat pereda nyeri kan itu kalau itu jadi harian itu harian, juga nanti ginjalnya yang akan rusak. Kemudian juga kelainan apapun, infeksi dari ginjal ya, radang ginjal, kemudian kadang mungkin batu, semua yang bisa merusak ginjal itu tapi progresif itu nanti akhirnya jatuhnya ke penyakit ginjal kronis. Tapi yang saya betul-betul akan kita adalah yang penyakit yang bisa, kalau diabetes sama hipertensi mungkin karena ada keturunan mungkin tidak bisa kadang ya muncul, tapi kita antisipasi. Antisipasinya apa? Bagaimana ini nanti kita tidak tahu-tahu itu dalam keadaan lanjut, sudah berkomplikasi dan sebagainya. Sehingga tadi perlunya untuk rutin periksa ya, untuk paling tidak 3 tadi ya Mbak ya. Kita cek gula darah, kolesterol dan fungsi ginjal. Itu nanti bisa tambah yang lain juga banyak, termasuk asam urat tadi ya. Asam urat juga itu juga kalau orang yang udah apalagi itu kalau berkombinasi dengan penyakit yang lain juga bisa berpotensi merusak ginjal. Karena asam urat itu juga bisa jadi batu urat juga ya. Nanti bisa kalau numpuk tidak di-manage dengan baik juga akan merusak ginjal juga. Baik, ya nanti dilanjutkan di sesi yang kedua. Kita jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di program klinik kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di klinik kita. Dan kita masih berbincang tentang penyakit ginjal kronis. Tentu saja kita berikan kesempatan untuk pemirsa yang barangkali ingin bertanya. Silakan Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, masih bersama Dr. Parwanti. Kita lanjutkan untuk membahas tentang fungsi ginjal, dokter ya. Kalau tadi belum selesai tadi ya. Mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh tadi yang sudah ya. Coba bisa ditampilkan lagi Mas tentang yang tadi yang fungsi ginjal. Jadi ini nanti dengan mengetahui fungsi ginjal nanti bisa tahu bahwa ternyata nanti gejalanya ketika ginjal itu terganggu lah berhubungan dengan fungsinya ini. Tadi yang pertama kan udah kita bahas, dia mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tadi ya, tadi yang ada asam urat, yang ada ureum dan sebagainya, dan ini ada lagi memproduksi sel darah merah. Kok hubungannya apa gitu ya? Ginjal itu kan kalau dilihat dari anatomi itu kompleks. Tadi selain ada nefron itu juga ada di situ ada namanya diproduksi hormonnya eritropoietin. Eritropoietin ini ternyata dia sebagai pemicu. Jadi dia zat yang bisa memicu produksi sel darah merah dari sumsum tulang. Sehingga ketika ginjal itu rusak, maka pemicunya juga berkurang, sehingga salah satu nanti juga ada bisa dilihat gejala kalau orang itu udah punya penyakit ginjal kronis juga terjadi anemia juga, karena memang ada
gangguan dari produksi eritropoietinnya. Jadi dari zat yang bisa memicu untuk produksi sel darah merah. Kemudian untuk fungsi selanjutnya, ini ginjal tadi kan ada keseimbangan cairan, ya, keseimbangan cairan. Kemudian juga ini pengendalian tensi. Ginjal ini juga ada dia ada di situ ada diproduksi memang zat-zat yang bisa mengatur tekanan darah. Makanya ini ada suatu bolak-balik Mbak Aida ya. Tadi orang hipertensi itu nanti lama-lama merusak ginjalnya. Ketika ginjal itu rusak juga akan menambah lagi tensi tinggi lagi, karena memang salah satu fungsi ginjal itu dia bisa mengatur tekanan darah. Itu karena memang ada memang suatu hormon namanya angiotensin. Renin-angiotensin ini memang fungsinya untuk mengendalikan tekanan darah. Makanya ada yang misalnya orang sebelumnya tidak punya hipertensi, kemudian punya sakit ginjal, itu pun nanti akan punya hipertensi. Ini yang namanya hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder itu apa? Hipertensi yang munculnya karena penyakit lain. Kalau yang hipertensi primer itu biasanya karena keturunan, ya, karena keturunan. Jadi memang dia yang punya bakat. Itu biasanya nanti dengan bertambahnya usia akan naik tekanan darah tinggi itu. Jadi ini memang juga suatu yang perlu diperhatikan juga. Jadi meskipun dia sudah nanti misal di obati tetap ada ini. Makanya obat penyakit ginjal kronis itu biasanya ada obat anti hipertensi nanti yang diberikan. Kemudian juga ada dari fungsi vitamin D. Ginjal juga memerankan fungsi itu. Makanya ini kompleks sekali. Fungsi ginjal tidak hanya sekedar memproduksi urin, ternyata sangat kompleks ya. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke gejalanya, karena kita udah tahu ini fungsinya ginjal ternyata banyak lah. Kalau nanti ginjal itu sampai terganggu fungsinya, yang akan muncul apa saja ya, tanda-tandanya apa saja. Memang kalau dilihat dari ini gejala dari fisik ya, istilahnya gejala yang tanda atau gejala. Tanda itu yang bisa dilihat, gejala itu yang dirasakan oleh pasien. Itu macam-macam ya, ada yang tekanan darahnya tadi tinggi juga ya, kemudian biasanya produksi urin berkurang bahkan kalau udah memang kadang sama sekali ya tidak ada bisa. Kemudian bisa pipis malam. Ya, karena kan memang tidak bisa menyaring ginjalnya, untuk menyaring tadi udah bisa. Kemudian kasus tertentu bisa ditemukan darah dalam urin, atau kadang ada perubahan dari ketika dianalisis dari urin rutinnya itu ada perubahan-perubahan di situ. Kemudian juga lemah, kemudian sulit tidur ya, kehilangan nafsu makan, bisa pusing juga, tidak dapat berkonsentrasi. Ini memang ada hubungannya. Kenapa? Kalau tadi kita di salah satu tanda dari laboratorium yang bisa didapatkan itu ada salah satu tadi yang saya sebutkan apa tadi Mbak? Ureum ya. Jadi ketika ureum itu sebenarnya apa? Nah, ternyata ureum itu juga sampah. Sampah dari apa? Dari protein, Mbak. Kita makan kan ada kebanyakan protein gitu ya makanannya. Ya, ketika protein itu tinggi, jadi kita makan protein itu hasil sampah pertamanya adalah amonia. Amonia atau amonium. Amonia ini nanti akan masuk ke liver. Nah, dari liver amonia ini akan dirubah menjadi ureum. Baik amonia maupun ureum sama-sama beracun, sama-sama tidak bagus untuk tubuh. Makanya tadi kalau tahap pertama sebenarnya kalau yang ginjal yang gangguan itu di liver akan tinggi amoniaknya. Jadi makanya ini kalau makin banyak makan protein, sementara ginjal livernya gangguan, amoniaknya akan tinggi. Amoniak ini akan meracuni otak. Kalau tinggi akan bahkan orang bisa jadi koma. Koma tidak sadar karena otaknya, sel-sel otaknya tertekan oleh zat amonia. Kalau amonia bukannya ini ya keluar lewat pipis itu ya? Ya, nanti amonia itu normal akan dirubah oleh liver jadi ureum. Nah, ureum inilah yang nanti bisa dibuang oleh pipis. Lewat ginjal akhirnya terbuang lewat air kencing. Nah, permasalahannya kalau ginjalnya ini udah mulai gangguan, maka dia akan terganggu pembuangan ureumnya. Kemampuan untuk membuang ureumnya akan berkurang sehingga ureum akan menumpuk di dalam darah. Ya, ureum akan menumpuk dalam darah. Efeknya apa? Ureum ini juga akan meracuni otak juga kalau terlalu tinggi. Sebelum meracuni otak ada yang sering bisa diketahui ketika orang itu ureumnya tinggi,
yang bisa dilihat itu akan mengalami cegukan. Oh gitu ya. Cegukan kok enggak mari-mari, itu salah satu yang harus kita lihat, itu kita cek ureumnya. Kalau orang cegukan enggak mari-mari kemudian kita cek ureumnya tinggi, berarti karena sakit ginjal. Ya, tapi tidak semua karena ginjal ya. Terutama ini. Ada patokannya nggak, misalnya kok nggak sembuh-sembuhnya ini berapa jam atau berapa hari? Ada orang yang berhari-hari cegukan terus bisa. Misalnya udah dikasih obat-obat yang kadang bisa meredakan, yang secara normal bisa meredakan, kok enggak, itu harus diperiksa ureumnya. Karena orang cegukan macam-macam. Cegukan itu kan kontraksi dari kan bisa juga cegukan ya. Rangsangan dari lambung, karena itu memang otot ada hubungan sarafnya kan di dinding lambung itu. Jadi itu satu saraf dengan yang mempersarapi diafragma. Jadi cegukan itu kontraksi dari diafragma. Diafragma itu otot yang menyekat antara rongga dada dan rongga perut. Nah, makanya kalau itu kontraksi, itulah terjadi cegukan itu. Salah satu ketika cegukan itu tidak mari-mari gitu, misalnya kok, itu bisa jadi salah satu tanda dari penyakit ginjal. Artinya kenaikan dari ureum itu. Baik. Itu untuk tanda atau gejala-gejalanya begitu ya, untuk ginjal. Jadi kalau yang tanda-tanda ini kadang tidak khas ya, makanya karena memang ini penyakit yang apalagi orang itu apalagi namanya gejala-gejala itu kan subjektif, dirasakan oleh seseorang. Seseorang itu ada yang sensitif, titik rasa, sehingga mengeluh lah, ada yang bandel, ada yang dablek lah istilahnya. Pokoknya tidak digagas, ada rasa macam-macam, tetap ya, seperti itu. Makanya salah satu yang harus konfirmasi adalah setelah periksa ke dokter, misalnya ada keluhan gini-gini, apalagi gejala yang, apalagi kalau ada ternyata ditemukan, ternyata gulanya tinggi, ternyata punya diabetes, selama ini tidak digagas. Nah, itu harus bisa jadi ini gangguan ke arah ginjalnya. Sehingga para penyandang diabetes dan hipertensi itu kalau misalnya di klinik itu kan kita masuk ke Prolanis itu ya Mbak. Itu setiap 6 bulan Mbak, setiap 6 bulan. Prolanis program penatalaksanaan penyakit kronis itu untuk di klinik itu ada 2 macam penyakit itu yang kan jadi hipertensi sama diabetes itu tiap 6 bulan sekali kita adakan medical check up. Itu bisa, itu yang rutin itu kalau diabetes ada yang itu kemudian ada fungsi ginjal, kolesterol, itu yang kita tiap 6 bulan kita cek, sehingga kita tahu karena kan memang ini penyakit yang harus pengobatan seumur hidup dan selalu minum obat, sehingga memang harus kita pantau fungsi ginjalnya. Iya, baik. Nah, kemudian ini kan kita sudah tahu gejala-gejala dan tandanya seperti ini, ada beberapa dan bahkan juga mungkin terkait penyakit yang lain begitu. Nah, kemudian kapan waktunya kita periksa begitu? Kan contoh ada orang yang bandel tadi nggak merasa apa-apa misalnya. Ya, memang biasanya kalau orang yang bandel dablek istilah ya, itu tahunya ketika udah ambruk lah. Gitu nah, ketika udah ambruk gini ya kadang kita udah nggak bisa apa-apa. Misalnya ya kreatin udah di atas 7, udah ini kadang ya. Ambruknya itu seperti apa, dokter? Ya, kadang kan ada orang yang kadang misalnya tahu-tahu dia misalnya punya diabetes tapi selama ini tidak digagas itu ya. Tahu-tahu gulanya 600, kemudian akhirnya dia harus koma seperti itu ya. Gitu ya, kalau ada orang tertentu, ada orang yang sama ini padahal sebenarnya gejala diabetes itu kalau orang itu yang care itu sebenarnya banyak, misalnya kok tiap malam kok ngelilir pipis terus ya. Misalnya itu kenapa sih pipisnya yang dicurigai itu ketika malam gitu? Ya, karena begini. Tadi awal-awal sudah saya sebutkan ya, jadi ketika seorang itu gulanya tinggi, gula itu akan bocor ke pipis. Nah, itu juga akan menarik air. Menarik air sehingga pipisnya banyak. Dan itu biasanya juga sebagai kompensasi karena pipis terus, biasanya juga aus terus karena kan memang pipisnya dibuang, sehingga untuk kompensasi biasanya juga pengennya minum terus. Sehingga ketika gejala khas tipikal klasik dari diabetes itu lapar terus, aus terus, pipis terus. Itu kalau, tapi tadi karena mungkin juga kurang pengetahuan juga tidak digagas itu. Sebenarnya padahal itu udah lama, tapi mungkin tidak biasa seperti itu. Kenapa kok pipis terus? Aku mimik terus, padahal itu suatu rangkaian itu. Karena gulanya tinggi, dia kencing terus, aus, minum terus itu. Tapi dia anggap itu aku pipis karena minum seperti itu. Dikiranya emang haus biasa. Iya, kalau tidak dicek secara laboratorium tidak gagas seperti itu. Nah, jadi banyak orang tahu-tahu gulanya terus tinggi-tinggi, udah tinggi tidak melakukan diet, tidak diobati, akhirnya
tahu-tahu masuk rumah sakit, dicek gulanya di atas 600 dalam keadaan tidak sadar, ureumnya udah tinggi, kreatin udah tinggi, berarti kan itu udah gagal ginjal sebenarnya, udah kelainan ginjal lanjut, tapi selama ini tidak digagas seperti itu. Jadi memang itu ketika tiba-tiba koma itu misalnya ya, jadi memang tidak ada rasa nyeri gitu ya mungkin ya sebelumnya. Tahu-tahu tidak sadar kadang. Memang sebenarnya tadi nyeri-nyeri di ginjal gitu. Karena ini kan sebenarnya penyakit ginjal tadi nanti gejalanya kita lihat ya. Dari gejala tadi, kalau ginjal itu sudah ada gangguan, sebenarnya harusnya kalau apalagi itu misalnya ada penyakit diabetes itu juga, sebenarnya harusnya tanda-tanda itu ada kalau kita betul care gitu ya. Kita ini sebenarnya ada, misalnya seperti tadi yang dari gula tinggi aja, mungkin pipis terus, mungkin sering bolak-balik kok ngelilir seperti itu. Kemudian ketika punya luka tidak sembuh-sembuh, punya infeksi jamur juga tidak sembuh-sembuh seperti itu. Kemudian apalagi juga cepat lelah dan sebagainya, itu kan ada punya semua sebenarnya. Kemudian kalau udah gagal ginjal sering juga ada bengkak. Bengkak yang awal itu misalnya tiap bangun tidur kok kayak tembem matanya itu kayak bengkak seperti itu, juga kaki bengkak seperti itu, harusnya care ya. Nah, makanya ini sekarang memang tadi sebaiknya kalau kita betul-betul itu memang kita peduli dengan kesehatan kita tadi, begitu kita 40 itu usia resti Mbak, ya tidak hanya di agama 40 itu harus betul hati-hati, di kesehatan juga gitu. Kalau udah masuk 40 itu udah harus tanda tanya, banyak penyakit metabolisme udah mengintip. Kalau kita tidak hati-hati ketika makan kita, pola hidup kita itu tadi mulai muncul semua, apalagi kalau kita punya bakat, misalnya salah satu dari orang tua kita ada yang hipertensi, ada yang diabetes, itu usia 40 tahun itu biasanya munculnya sekitar itu, meskipun ada juga yang lebih lambat ya. Jadi dengan diketahui, misalnya ketika diketahui ternyata gulaku tinggi, itu kan udah mulai harus pola hidup udah mulai ditata, makanya harus diatur, rajin olahraga. Kalau badannya agak berlebihan ya mulai bagaimana mengurangi makan, usaha untuk memang salah satu terapi non medik dari diabetes sama hipertensi itu kurangi berat badan kalau berat badannya berlebih, karena dua-duanya satu faktor risiko ya, seperti itu. Itu mulai ditata. Jadi ketika bagaimana harus makannya, bagaimana pola hidupnya sehari-hari, pola hidup yang kira-kira itu bisa berakibat buruk ya harus dihentikan atau dialihkan seperti itu. Ya, baik. Jadi ini tadi ya kepedulian terhadap diri sendiri harus ditingkatkan, meskipun aware terhadap setiap hari mungkin sangat aktif melakukan kegiatan apapun. Gitu jadi tubuh kita itu kan punya hak juga ya, harus kita perhatikan ya. Baik, ini tidak terasa ya Dokter ya menjelang pukul 2 ini. Sudah mungkin karena memang menarik sebenarnya. Nah, makanya banyak yang perlu dibahas sebetulnya. Juga ingin bertanya juga tentang penyakit ginjal yang lain selain yang kronik ini. Mungkin silakan untuk hal yang perlu diperhatikan ke pemirsa semuanya supaya tidak ini ya tiba-tiba aduh kok jadi sakit ini gitu loh. Jadi memang kita selalu slogan itu pencegahan lebih baik daripada pengobatan, tapi memang kadang suatu saat itu tidak mesti semua penyakit itu bisa kita cegah ya. Misalnya salah satu penyakit ginjal tadi kan penyebabnya misalnya autoimun, kadang diabetes sama hipertensi itu pun kadang kalau kita udah karena faktor keturunan juga tidak bisa kita cegah. Yang penting adalah suatu bagaimana itu bisa diketahui sejak awal, bisa dikelola dengan baik sehingga komplikasi itu tidak muncul ya. Termasuk pasien-pasien sudah kita tangani di Prolaris itu juga bagaimana itu udah harus minum obat rutin, makanya harus dijaga. Kemudian untuk pemantauan, karena obat-obat juga tanpa risiko, tetap dipantau tiap 6 bulan sekali, apakah ada kelainan fungsi ginjal, apakah ada naik turunnya seperti itu. Kalau udah stabil tetap kita kelola di klinik terus, ketika ada hasil yang tidak normal kita konsulkan ke spesialis dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka bagaimana agar tidak pencegahan sekunder dari penyakit ginjal kronis ini. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari ya usahakan ya pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, tidak yang mengandung banyak zat kimia, tidak mengkonsumsi obat-obat sembarangan, terutama obat-obat itu yang obat-obat peredam nyeri dan sebagainya itu jangan jadikan suatu obat racian. Ya, obat racian, obat-obat yang termasuk itu jangan jadikan harian. Terus seperti kalau memang obat hipertensi sama ginjal itu memang obat yang udah rutin, itu memang udah biasa untuk seumur hidup, itu pun dipantau terus, biasanya enggak masalah. Tapi kalau obat-obat yang harusnya bukan obat untuk terus menerus, inilah yang harus hati-hati. Kemudian juga
banyak minum ya, cukup minum air sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang biasanya kan 8 gelas 10 gelas sehari, itu juga harus betul-betul dijaga, karena itu untuk mempertahankan bagaimana ginjal itu bisa berfungsi dengan baik. Ketika sampah-sampah metabolisme itu bisa dibuang juga oleh tubuh dengan baik. Kemudian makan misalnya udah ada mulai gangguan tadi, karena ureum tadi adalah sampah dari protein, biasanya kalau udah mulai gangguan ya dibatasi proteinnya. Kemudian garam ya, membatasi makanan yang asin-asin, karena garam ini selain juga nanti bisa menyebabkan tadi ginjal tadi, tensi juga akan tinggi juga. Jadi memang nanti biasanya kalau memang udah betul-betul ini ada penyakit gula kronik, biasanya nanti kita konsulkan khusus juga, nanti di rumah sakit juga ada konsultasi gizi juga, makan makanan mana yang boleh, yang dibatasi dan sebagainya. Baik, kalau tadi di klinik MTA bisa ini melayani semua ya, cek gula darah, bisa semua, gula darah, kolesterol, ureum, kreatinin bisa juga. Jadi kalau nanti ingin periksa fungsi ginjal gitu aja udah cukup ya? Bisa, kalau bisa. kesulitan iya bisa masuk lab ureum, fungsi ginjal bisa, bisa. Baik, termasuk asam urat tadi juga bisa ya, ya. Karena semua ini perlu diperiksa sebagai pencegahan begitu ya. Baik, terima kasih sekali Dr. Parwanti untuk kehadirannya, untuk penjelasannya ke pemirsa semuanya. Semoga dengan penjelasan ini pemirsa dan kita semua juga lebih peduli terhadap kesehatan kita. Baik, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita untuk kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.